Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang kalian request, yaitu Fresh 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Pada awal film, kita pun diperlihatkan kepada seorang perempuan yang bernama Noah, yang dimana Noah ini sedang berkencan dengan seorang pria bernama Chad. Berawal kenalan dari sebuah aplikasi, Noah merasa kalau ia layak mempunyai hubungan lebih dekat dengan pria itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Chad merupakan seorang pria yang pelit dan ia sengaja menyuruh Noah untuk membayar seluruh makanannya. Kemudian waktu pun berlalu dan kali ini kita diperlihatkan dengan Noah yang sedang berolahraga bersama sahabatnya, Molly. Mereka berolahraga sambil membicarakan Chad yang baru saja ngedate dengan Noah. Setelah selesai latihan, Noah mulai melihat-lihat lagi berbagai jenis cowok dari sebuah aplikasi dan mulai sengaja berkirim pesan. Tidak sampai di situ, ia juga bergegas untuk pergi ke supermarket demi membeli bahan-bahan makanan yang dimana tujuan sebenarnya adalah mencari jodoh. Ketika sedang memilih sayur-sayuran, seorang cowok bernama Steve terlihat menyapanya. Padahal mereka belum kenal sebelumnya, Steve malah menyarankan Noah untuk membeli anggur karena rasanya sangat enak. Because I think we're going to talk about the grapes, and I just... Sounds good. Saat hari berganti, Noah bercerita kepada Molly tentang pertemuannya dengan Steve pada tadi malam. Ia mengatakan bahwa Steve adalah orang yang humoris dan juga sangat eye-catching. Mendengar hal itu, Molly langsung menasihati Noah dengan berkata, mungkin saja Steve sudahlah memiliki istri dan jangan sampai kamu bermain-main di luar batas. Tak lama dari perbincangan mereka, Noah pun akhirnya mendapatkan pesan pertama dari ayang Steve. Di sini, mereka merencanakan sebuah pertemuan pada malam hari yang berlokasi di dalam bar terkenal. Sambil berbicara selayaknya sepasang kekasih, mereka mulai saling bercerita tentang siapa diri mereka dan dari mana mereka berasal. Dan di saat Steve bercerita, Noah pun langsung terkagum-kagum setelah mengetahui kalau ayang Steve merupakan seorang dokter bedah. Bagaimana tidak, selama ini Noah hanya mendapatkan cowok yang tidak memiliki profesi memumpuni, melainkan hanya menjadi beban bagi dirinya. Nah, dari sinilah Noah pun udah kepincut banget dengan Steve. Sampai-sampai Steve sengaja mengajaknya ke rumah, lalu mereka menanam jagung bersama. Ketika pagi tiba, Noah yang merasa bahagia pun terlihat sedang mengambil sebuah foto dari Steve yang masih tertidur. Setelah itu, ia sengaja menelpon Molly untuk menceritakan hubungannya dengan Steve yang sampai sejauh ini sangat meyakinkan. Suatu ketika saat mereka sedang makan, Steve dengan tegas mengatakan bahwa dirinya adalah seorang vegetarian. Seusai memberikan informasi yang penting itu, Steve langsung mengajak Noah untuk menari dan menari agar suasana jauh lebih romantis. I have to. I'm sorry. I'm really sorry. It was a really good... Wherever. Somewhere. Tidak sampai di situ, entah apa yang sudah dibicarakan Steve kepada Noah, secara tiba-tiba Noah mulai mengabari Molly bahwa ia akan pergi bercinta bersama Steve ke suatu tempat yang ia sendiri tidak tahu. Pada saat itu juga, mereka pun akhirnya berangkat tanpa persiapan yang matang. Namun dalam kondisi seperti inilah, secara mendadak Steve berkata bahwa kondisi jalan sedang tidak baik dan ia menyarankan Noah untuk menginap dulu di rumahnya. Yang luar biasanya, baru saja tiba di wilayah rumahnya ayang Steve, Noah pun langsung menyadari bahwa handphonenya sudah tidak lagi mendapatkan sinyal. Sesampainya di rumah, Noah yang sedang melihat-lihat keadaan di dalam rumah pun mulai merasakan bahwa rumah tersebut aneh serta menyeramkan. Tapi Steve benar-benar sangat ahli dalam mencairkan suasana yang dimana ia mulai menawarkan minuman kepada Noah. Dan tanpa diketahui, minuman tersebut sudahlah dicampur dengan beragam obat bius yang sayangnya sudah terlanjur diminum oleh Noah.
Beberapa jam setelahnya, Noah pun terkaget-kaget setelah ia menyadari kalau kedua tangannya sengaja diikat oleh ayang Steve. Dari sini, Noah meminta Steve untuk melepaskan ikatannya, namun sayang Steve benar-benar tidak tertarik untuk melepaskan ikatan tersebut. Melainkan ia malah bercerita kalau selama ini ia memiliki profesi sebagai penjual daging. Dagingnya sendiri bukanlah daging sapi atau ayam, melainkan daging orang hidup. Hi, where the fuck are you? At least try the cake. Dengan bayaran yang sangat mahal, Steve selalu berkeinginan untuk membuat setiap dagingnya tetap terasa segar. Maka dari itu, ia mengaku tidak memiliki hasrat sama sekali untuk membunuh Noah. Setelah hal tersebut, Noah pun berusaha meminta tolong sebisa mungkin setelah ia tidak sengaja mendengar suara seorang perempuan. Hanya saja, perempuan yang diketahui bernama Penny itu juga merupakan seorang korban dari Steve sendiri. Dan sekarang ini nyawanya Penny benar-benar terancam apabila terdapat seorang pembeli yang berniat memesan daging kepada Steve. Emang benar-benar ya, dikira berprofesi sebagai dokter bedah, ternyata berprofesi sebagai tukang jagal. Jagalnya juga bukan daging hewan pula, melainkan daging sesama manusia. Pada kesempatan inilah, sambil melihat-lihat keadaan, Noah pun langsung berusaha untuk kabur dengan menendang Steve terlebih dahulu. Sebagai bentuk hukumannya, Steve langsung mengoperasi Noah, yang dimana ia sengaja mengambil daging bokongnya. Belum diketahui pasti kenapa Steve lebih memilih daging bokong, apakah jauh lebih kenyal-kenyal atau bagaimana. Seusai proses operasi, Noah yang berusaha tenang pun sengaja mengajak Penny untuk mengobrol. Tak peduli mau ngerasain rasa nyeri atau tidak, tapi yang jelas Noah hanya memikirkan bagaimana caranya menyakiti Steve. Di sisi lain, dengan kemampuan stalkingnya, Molly pun langsung mencari informasi di internet mengenai identitas dari seorang Steve. Yang ternyata setelah ia cari-cari, Molly pun mulai menemukan fakta bahwa Steve sudah memiliki seorang istri beserta 2 orang anak. Bahkan Molly juga berhasil menemukan alamat rumahnya Steve yang tidak diketahui masih ditempati atau tidak. Pada situasi yang berbeda, Noah malah bertanya kepada Steve bagaimana rasanya mengkonsumsi daging sesama. Dan secara lugas, Steve menjawab kalau rasanya sangat luar biasa, apalagi jika disajikan dengan baik serta masih hangat. Setelah itu, Steve pun bergegas untuk mengajak Noah makan malam. Pada kesempatan ini, Steve merasa bahwa Noah sangat-sangat penasaran dengan rasa dari daging sesama. Secara cepat, Steve langsung mengambil stok daging yang akan diolah demi menyempurnakan momen makan malam dari mereka berdua. Dan di saat waktunya sudah tiba, mereka pun mulai menikmati dinner selayaknya sepasang kekasih yang baru saja menikah. Sambil melihat-lihat keadaan, Noah bertanya, kapan sih kamu mulai memakan daging terlarang? Secara yakin, Steve pun menjawab bahwa ia sudah mengkonsumsi daging-daging tersebut sejak berumur 19 tahun. Yang dimana selama ia menikmati olahan daging itu, Steve menegaskan bahwa ia hanya mencari daging dari seorang wanita. Karena menurut dirinya pribadi, daging tersebut jauh lebih empuk serta mudah dikunyah. Setelah selesai, Noah pun kembali ke tempat penyekapannya demi memuntahkan apa yang baru saja ia makan. Merasa nggak puas, esok malamnya pun Steve kembali menyajikan sebuah makanan yang berasal dari daging terlarang. Dalam hidangan kali ini, Noah berkata kalau ia menikmatinya dan berharap semoga saja ia bisa menikmatinya lagi kemudian. Seusai makan, Noah diperlihatkan oleh Steve sebuah lukisan yang berada di dalam rumahnya. Namun ternyata pandangan Steve tidaklah tertuju kepada lukisan itu, melainkan apa yang ada di baliknya. Yang dimana terdapat beberapa foto beserta barang-barang milik korban yang sengaja ia pajang.
Dari situ, satu persatu pun mulai dilihat oleh Noah dan secara tidak sengaja ia juga melihat sebuah handphone miliknya Molly. Berselang dari itu, mereka pun mulai menikmati hidangan lagi yang kali ini Steve sengaja menyajikan salah satu daging kesukaannya yang berasal dari buah dada. Ayang Steve merasa kalau bagian tersebut sangatlah lezat, berlemak, dan juga lembut. Detik demi detik berlalu, suasana malam pun semakin menjadi romantis bagi mereka berdua. Acara makan malam yang berjalan lancar ini sengaja mereka tutup dengan menari berdua layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tidak lupa juga, setelah menari, aktivitas menanam jagung pun akan dimulai pada saat itu. Desla de olvidar lo que es malo. Quizás en mis abrazos no me respetan. Hanya saja, dalam kondisi inilah Noah pun sengaja menggigit terong milik Steve hingga berdarah dan ia pun langsung kabur melarikan diri. Noah sengaja pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Molly beserta Penny yang ternyata belum dieksekusi. Upaya melarikan diri ini pun tidaklah berjalan lancar seperti yang dikira, melainkan Steve berhasil menemukan keberadaan mereka bertiga yang mau gak mau harus menyerang Steve secara seksama. Kali ini Steve tidak ingin lagi mengejar dengan tangan kosong dan ia sengaja membawa pistol pada saat itu. Kalau udah kayak begini sih, satu-satunya rencana adalah saling berpencar serta bersembunyi satu sama lain. Sayangnya, persembunyian Noah pun harus disadari oleh Steve yang udah emosi berat dan momen ini akan menjadi momen hidup mati bagi Noah sendiri. Tapi beruntung, Noah berhasil diselamatkan oleh Molly dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung mengeroyoki Steve sampai-sampai pria itu harus tewas di tangan para wanita. Di dalam rumah, istrinya Steve pun baru saja melihat sang suami yang tidak lagi bernyawa. Dari situlah emosi si istri langsung meledak-ledak dan ia bergegas menyerang Noah yang masih berada di area rumah. Namun lagi-lagi, kehadiran Molly benar-benar berguna sampai-sampai Molly sendiri sudah menyelamatkan nyawanya Noah sebanyak 2 kali. Ya, siapa yang mengira pada malam yang kelam ini sepasang suami istri pun harus tewas akibat tindakan si suami yang berprofesi sebagai tukang jagal. Lalu, film diakhiri dengan perbincangan santai antara Molly dan juga Noah. Yang kali ini, Noah baru menyadari kalau ternyata nasihat Molly memang terbukti dan ayang Steve sudah mempunyai seorang istri. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Fresh 2022. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.